selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Terima kasih. Ada di dalam, saya sering dalam sudah hampir 6 bulan lebih di sini, ada kasus di sini antara guru dengan murid. Itu murid kami itu ada kasus di sini, banyak anak ini malas belajar. Nah, karena orang tuanya bekerja, jadi pantauan orang tua, namanya kita sebagai orang tua di dalam sekolah, otomatis sebagai anak ini bagaimana untuk kita harus guru ini sudah berusaha, sudah komunikasi, tapi orang tuanya tidak istilahnya tidak menghiraukan. Akhirnya kami tidak menghiraukan, beberapa kali kami memanggil waktu itu. Jadi saya tanya apa problemnya, yaitu karena ya ekonomi, anaknya malas belajar, tapi kita tetap berusaha bagaimana anak memotivasikan anak ini masih proses untuk belajar harus ada. Dan kedua ada lagi masalah bertengkar antara murid dengan murid. Nah, namanya masalah itu banyak ketika ini di sini. Jadi murid dengan murid, orang tua akhirnya ada yang tidak setuju karena anaknya dipukul. Di sini guru itu sudah mendamaikan, tapi orang tuanya masih kekeh merasa anaknya benar. Jadi saya diskusikan, saya beri masukan dengan ya sebagai keluarga, bagaimana salahnya anak ini. Memang namanya anak bertengkar itu namanya satunya laki, yang satunya perempuan. Nah, dia itu bertengkar, namanya bertengkar, orang tuanya si perempuan tidak setuju karena dipukul bersama temannya laki. Nah, anaknya insya Allah di sini anaknya sudah bisa bermain dengan temannya, tetapi orang tuanya tidak mau memaafkan. Setelah saya menjelaskan pendekatan dengan kekeluargaan, insya Allah orang tuanya sekarang sudah paham dan memaafkan. Dan sekarang langkah-langkah prosedur kami yaitu kita ramah anak. Nah, apapun kita sebagai pelayan di sekolah, sebagai guru, sebagai sesuai dengan tupoksinya, langkah-langkahnya untuk menyelesaikan itu tetap kita kekeluargaan, kita mendengarkan keluhan orang tua, anak, proses dulu tentang identifikasi masalahnya, baru kita akan paham masalah apa yang memang harus diselesaikan, bagaimana solusinya yang terbaik untuk kedua belah pihak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Untuk langkah-langkah dilema etika ini, langkah kami yaitu tetap kita menghargai, pertama menghargai agama, menghargai anak-anak itu sini itu ada reguler dan inklusi. Jadi anak yang ABK kita harus menghargai, anak-anak juga menghargai temannya, bagaimana bermain tidak harus mengejek, dia menghargai teman yang memang kelebihan. Kita ada guru juga, guru sedo, ada yang koordinator guru TPK-nya juga. Jadi ada suatu masalah apapun, maka kami itu dengan kekeluargaan, dengan bagaimana meramah anak ini harus benar-benar kita saling menghormati, saling menghargai, saling memberi penguatan, menjadi satu tujuan kita yaitu mencerdaskan bangsa. Sosialisasi dengan wali murid seputar anak. Iya, terus kita harus sosialisasi, pasti ada parentingnya, nanti seumpama ada kesalahan pendekatan, ada parenting antar orang tua dengan sekolah, itu pasti ada parenting ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih.
itu mengidentifikasi masalah dulu. Masalahnya apa? Ini si A, si B. Setelah mengidentifikasi, saya mendengarkan, saya memanggil orang tua. Saya memanggil orang tua kedua belah pihak. Saya mendengarkan keluhan mereka dan antara si A dan si B langkah-langkah bagaimana menyelesaikan. Nah, dengan komunikasi yang lebih intens, lebih bagaimana sebagai orang tua di dalam di keluarga dan keluarganya dan di sekolah, dengan guru kelasnya juga, dengan orang anak siswa. Jadi terbukalah masalah tersebut untuk diselesaikan, untuk menyelesaikan masalah. Jadi harus komunikasi. Berarti pertama mengidentifikasi masalah, pastinya kedua memanggil orang tua untuk berkomunikasi. Ya, saya pertama wali murid, wali kelas, dia cerita, otomatis saya sudah tahu mengantongi masalahnya. Tapi saya kan belum tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Suatu masalah memang ada waktunya, tidak harus ada suatu etika. Ya, dilema etika itu sama dengan moral. Itu masalahnya ada yang rendah sedikit bisa diselesaikan, ada yang sangat-sangat yang tidak bisa diselesaikan hanya beberapa hari. Contoh kami, kalau dari anak-anak insya Allah kami cepat untuk menyelesaikan, karena orang tua anak-anak kami itu saling menghargai. Di sini ada sesuai visi misi kami, saling menghargai dengan teman, dengan gurunya. Insya Allah di sini tidak ada. Sedangkan ada masalah dengan guru-guru kami tentang jam, juga untuk menyelesaikannya nggak berlarut-larut. Alhamdulillah tidak ada masalah juga. Tidak terlalu harus ditentukan, oh harus hari Senin, oh hari Sabtu, hari ini. Diselesaikan dengan kekeluargaan pada saat itu. Kalau memang tidak bisa waktu yang enak, yang benar-benar bisa disepakati bersama. Alhamdulillah semuanya sudah terselesaikan ya. Terus selanjutnya adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan? Faktor-faktor yang mengambil untuk keputusan yaitu banyak faktornya, yaitu kita harus memahami karakter guru dulu. Kita harus memahami karakter gurunya dulu. Kita harus memahami karakter orang tua. Bagaimana kita harus mempunyai jiwa sosialnya, jiwa kekeluarganya, harus kita mempunyai faktor-faktor itu. Dan tidak boleh egois, tidak boleh semena-mena, tidak boleh harus saya menjadi kepala sekolah harus ini loh. Kita harus saling menghargai, saling kekeluargaan. Untuk memutuskan sesuatu hal itu harus dipikirkan masa-masa pembicaraan dengan komunikasi yang baik dengan orang tua. Faktor di dalam ada faktor dalam dan faktor luar itu kan berbeda. Nah, faktornya mungkin karena misalnya faktornya ada yang faktor karena orang tuanya bekerja, itu harus bagaimana untuk menyelesaikan. Mungkin tidak jarang untuk ke sekolah aja sulit. Ada faktor guru itu juga ada faktor karena dia terlalu sekarang sudah zamannya sudah globalisasi, sudah pintar IT, otomatis faktornya apa? Oh guru ini tidak bisa IT, bisa belajar. Oh guru ini bisa menunjang keberhasilannya apa? Dia sekolah. Nah, dia menunjang bagaimana? Nah, saya sebagai kepala sekolah, apapun nanti ke depannya seumpama guru memang mengajar untuk menunjangnya dia bagaimana kita, yaitu memang sudah ada di diklat-diklat. Nah, untuk peningkatan kita bisa supervisi, bisa melihat, kita mendampingi, kita bisa memberi arahan. Kalau dengan orang tua bisa kita komunikasi dengan baik sebagai orang tua. Itu faktor di dalam dan di luar.
tadi faktor-faktornya yang itu. Kalau seseorang ada nggak yang membantu Anda dalam pengambilan keputusan? Untuk faktor untuk ada orang seseorang itu ada waktu kami ada kasus di guru kami memang pribadi itu kami karena ini kasusnya sangat luar biasa itu kedinasan kami saya ada yang membantu kami yaitu pengawas yang sangat riskan karena takut untuk salah melangkah. Jadi saya mempelajari, mengidentifikasi masalah tersebut. Akhirnya saya memanggil pengawas kami dengan berinteraksi dengan guru tersebut, bagaimana penyelesaian dengan baik agar tidak ada langkah yang salah untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan? Ya, terima kasih. Untuk saya petik selama saya di Lembaga Pengurus 1, yaitu kita harus komunikasi dengan lancar siapapun, dengan guru, dengan warga. Jadi untuk warga sekolah, jadi warga sekolah itu kan guru, tukang kebun, penjaga sekolah, warga, terus ya sekitarnya juga kita harus baik. Itu harus kita. Karena apa? Karena sosial itu sangat diperlukan. Kita kita saling membutuhkan. Tidak harus karena kita egois memutuskan hanya satu pihak saja. Kita harus saling membantu, saling menerima masalah apapun atau masukan atau mungkin ada putusan saya yang kurang berkenan bisa kita bisa dikomunikasikan. Saya bisa berpikir, oh ini harusnya seperti ini, oh iya harus seperti ini. Jadi tidak boleh seenak sendiri memutuskan. Kita harus oh iya ini saya punya, dan guru punya pengalaman juga, oh iya saya juga seperti pengalaman saya juga. Jadi sama-sama lah kita berjalan proses dengan orang tua, dengan guru sesuai dengan masing-masing. Oke, baik. Kalau saya garis besari ini intinya berkomunikasi itu penting ya Bu. Kalau berkomunikasi itu bisa mengambil keputusan dengan baik. Sekian dari itu aja Bu yang bisa saya tanyakan lewat sesi wawancara ini. Sekian dari wawancara saya dengan Bu Santi, kepala sekolah saya dalam pengambilan keputusan dilema etika ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Google Form. Selama ini yang dimauin sekolah terus tapi tak bilang tak kumpulkan gitu kan kehidupannya. Bu monggo nanti tanya bapak ibunya karena iklan saya, promosi saya itu beneran semua. Karena sekolah ini jadi apa itu dari ini sampai yang semua ya. Nanti monggo jenengan nanti saya juga Google Form. Selain itu juga jenengan sendiri tanya ke orang tuanya mau sekolah ini dapat maunya kayak apa, terus kontribusi mereka kayak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Itu tadi mulai awal masalahnya apa, dan saya awal masuk sama itu swab loh Mbak, pakai swab saya duduk gini Mbak, saking kayak apa, saking klik delok gini tuh, terus kayaknya sengaja aku taruh sini tuh sengaja aku Mbak. Aku tak ada ini bisa urut pas Pak ini enggak
sama juga guru-gurunya kan, kasihan kan guru-guru yang sebenarnya dia punya kemauan tapi terbentuk karena keterbatasan. Ini kan harus kita dampingi gitu. Posisi apa yang harus ini aku harus mengajak, nggak iso mbak, kayak sampean program kita buat program baru bagaimana apa ngaji orang tuanya gini, masuk ke mereka SMS itu yang tak butuhkan kan lebih gampang mereka kan aku pertama masuk ya kayak buta kan mbak, terantan toh mereka kan yang nonton mama paham nggak bisa walaupun guru apa mereka itu juga kan kebanyakan itu kayak gini mbak dia bapak ini baik ini yang masuk ke sini tuh orang-orang itu udah percaya dan kan banyak yang sudah keluar kota kan mbak. Jadi makanya untuk menunjukkan orang baru yang percaya ke sini itu yang langkah-langkah yang kita dimulai identifikasi, analisis, terus kita kolaborasi, koordinasi, terus kita buat program ke depannya gimana kita rangkul. Seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dan mesti aku punya orang-orang yang itu tadi seniorku kan mbak, maksudnya orang-orang yang sudah paham seni. Juniorku juga tak mintakan juga semua terlibat kan, pendapat mereka bisa beda dari suatu masalah kayak kita aja ya tak kasih masalah, coba kita bentuk kelompok kan diskusi sama kayak aku juga ya sama masalahnya itu kita ada masalah bapak ibu ini kalau semana masalah ini bisa saya kalau nggak bisa ayo rundingan aku mau dewean aku sih gitu mbak masalah aku sekolah kamu dewe mau bareng pak mesti ngomong gitu ada apa bu masalah ini aku mau izin ayo bareng dintek barengan itu kalau memang di ranah sekolah cukup tapi kalau enggak ya aku naik mbak kita kan punya atasan naik kita juga punya teman-teman apa senior kita lah kepala sekolah kita dulu mungkin kan yang kepala sekolah sini yang punya pengalaman sini kan bisa kita ajak bu iki opo pak iki opo ada orang-orang yang punya pak iki ben caranya itu bisa bangun ya opo nah itu kita juga kolaborasi dengan mereka bisa mbak tujuan pokoknya